Nah, pas waktu itu gue jalan-jalan, tiba-tiba datang. Wow! Guys, sebelum kita mulai podcast hari ini sama ngobrol-ngobrol, kita ini dulu pakai hand sanitizer dari Ati. Oke. Bagi dong. Nah, guys, Aktik ini bisa didapat di Lazada, Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Aktif juga ada seri ICC-nya loh. Harganya 1 bundling isi 3 40.000, satuannya 15.000. Linknya ada di bawah sini. Aktif bersih dimulai dari sini. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Untuk sahabat Bikin awesome. Hari ini kita ngobrol sama siapa, Pak? Hari ini kita bakal ngobrol sama komikus dari Komik Gak Jelas, Jasmine Sukati. Saksikan. Enjoy! Halo! Sebelum nonton, klik dulu tombol subscribe ya. Biar nggak ketinggalan update seru, klik juga tombol loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share. Selamat menonton! Halo, Mbak Jasmine. Apa kabar? Halo, kabar baik semuanya. Lagi stay at home nih ya? Iya, work from home terus nih gambar. Sampai kapan, Mbak Jasmine? Kayaknya sampai tahun depan deh. Lagi ngerjain apa nih? Ada proyek terbaru? Ada, kita lagi ngebuat buku sih sekarang nih. Pakai waktu selama WFH buat bikin buku 1. Oh. Komik Gak Jelas volume 4. Moga-moga keluar secepatnya. Boleh ditising-tising dikit nggak? Ada apa di dalamnya? Wah, itu oke, ini eksklusif ICC. Oh, iya. Ini pertama kalinya kita ngeluarin buku full color dan dan ceritanya akan makin seru. Kita ngangkat lebih banyak, nggak cuma komik strip soal kehidupan sosial kita doang, tapi juga soal karakter-karakternya lebih banyak. Dan kita akan ada antagonis baru untuk Komik Gak Jelas. Ada villainnya ya sekarang ya. Nah, nanti ya. Nanti ya. Itu keluar tahun ini nih bukunya. Iya, moga-moga sih tahun ini. Kita masih proses sih. Karena pandemi sebenarnya kita dapat banyak PR, banyak kerjaan yang lumayan datang gitu. Alhamdulillahnya ya, kita dapat orang-orang kan mulai masuk ke digital content dan sebagainya. Jadi konten kreator seperti kita dan komikus lainnya gitu sebenarnya juga lagi banyak dicari gitu. Iya, pandemik bukannya makin. Iya, berarti nggak berimbas ya, nggak berimbas gara-gara pandemik ya? Bukannya makin. Alhamdulillahnya sih untuk kita enggak. Sama kita gimana, Om? Untuk kita juga banyak kebanjiran nge-post ya. Iya. Posting gitu ya. Kebanjiran posting. Buat post. Mbak Jasmine, semua orang kan udah tahu nih masalah tentang Komik Gak Jelas lah ya. Siapa sih yang nggak kenal Komik Gak Jelas kan? Nggak ada lah. Semua orang pada tahu. Nah, aku pengen tanya sih Mbak Jasmine, kenapa namanya tuh harus Komik Gak Jelas? Apa sih latar belakangnya bisa jadi Komik Gak Jelas namanya? Ini sebenarnya ceritanya simple banget. Waktu dulu aku pertama kali bikin komik, aku kan ngasih lihat temenku ya. Waktu dulu kan belum ada fanpage, aku cuma ngasih lihat temenku pas ngampus. Abis itu kayak, nih baca deh, ini soal lo gitu. Abis itu mereka ketawa. Dan hal pertama yang keluar adalah, apaan sih Jas? Nggak jelas banget gitu. Jadi kayak itu selalu terus. Tapi aku nggak pernah nangkep itu sebagai hal negatif gitu loh. Kayak aku nggak, kalau dulu kan orang mungkin kayak, ya apaan sih lo nggak jelas banget kan artinya kayak jelek gitu. Tapi buatku kayak itu sebuah komplimen gitu loh. Jadi ini sebenarnya Komik Gak Jelas jadi dari pengalaman diri sendiri ya, gara-gara orang, apaan sih komiknya gitu. Presentation ya. Iya banget. Betul.
Tapi ngomong-ngomong Mbak Jasmine udah berapa lama sih ini tentang komik gak jelas ini? Komik gak jelasnya sendiri. Udah berapa lama nih pembuatan atau berkarir di komik gak jelas ini? Kalau jadi karir utama banget sih baru mulai dari tahun lalu. Tahun lalu. Tapi kalau iseng-isengan tuh mulai dari 2016. 2016. Berarti cepet juga ya 2016 ke sekarang 2020. Maksudnya naiknya tuh cepet. Iya. Masa sih? Iya ya? Mungkin kita nggak berasa, tapi Iya, kalau dia berasa itu perjuangannya banyak tuh. Iya. Mungkin berasanya lama. kita baca yang nikmatin mungkin cepet. Betul. Maksudnya cepet gitu masa waktunya dalam 4 tahun, 3 tahun ini ada yang baru lagi apa tentang komik gak jelas. Apalagi emang produktif ya Mbak Jasmine sendiri ya untuk ini komik jelas. Gak cuma komik doang kan, soalnya kan Mbak Jasmine punya kan. Nah. Iya, apalagi sebelumnya aku kerja kan. Sekarang udah nggak lagi, kayak aku udah full komik nggak jelas doang. Kalau boleh tahu dulu kerja sebagai apa? Ada hubungannya? Dulu tuh aku agak, kenapa? Ada hubungannya dengan industri komik ini atau berbeda? Aku dulu banyak iseng kemana-mana gitu loh. Kayak aku dulu sempat jadi graphic designer, sempat jadi konsep artis buat film. Aku sempat ngambil ilustrasi juga sebelum akhirnya kayak, tapi aku masih tetap bikin komik itu kayak iseng ternyata kebawa deh kayak ini deh karir utama deh, udah fokusinnya aja deh gitu. Oke. Oh berarti memang sebelumnya ketika belum memulai komik gak jelas ini memang industrinya sudah di bagian industri kreatif ya. Terus memantapkan diri, punya IP, udah lepas semuanya, lanjut jadi karir utama. Gitu kan? Iya, betul banget. Nah, kan itu tuh tadi komik gak jelas, ya kan? Terus jadi pertanyaan juga nih, kok karakternya tuh kartunis banget sih? Iya, kenapa kartunis gitu? Ada gitu? Nggak berwarna. Nggak berwarna, betul. Gimana tuh, Mbak? Background-nya berwarna sih. Jadi ciri khas sendiri kan sebenarnya komik gak jelas tuh pasti itu kartunis, nggak ada warnanya, black and white gitu kan. Kenapa sih? Gue bikin ininya ini aja deh, kartunis aja gitu. Kalau sekarang kan baru nih full color kan. Awalnya sih karena aku ngelihat, kalau awalnya banget aku sebenarnya nggak mikirin pas zaman-zaman masih iseng gitu ya. Cuma makin kesini aku mikir kayak wah, aku kepengen bikin komik yang berbeda stylenya sama yang lain. Kan yang lain udah ada tuh banyak kartun tapi manusia. Tapi menurutku aku ngelihat dari Walt Disney, yang ngebikin Walt Disney itu dan Warner Bros, Looney Tunes dan misalnya Sanrio gitu. Sukses adalah karakternya itu bukan karakter manusia. Karakternya adalah kayak bentuknya bentuk manusia, tapi bukan manusia gitu. Nah, itu lebih gampang eksplorasinya karena nggak terlimit sama ras, atau nggak terlimit sama kultur, atau nggak terlimit sama apa dan gimana, karena mereka jadi semacam entitas sendiri gitu loh. Jadi aku eksplorasi cerita, habis itu kalau absurd-absurdnya tuh bisa sebebas mungkin, tanpa kayak ada orang ngerasa, oh ini ngomongin gue ya, gitu. Benar juga sih. Iya. Soalnya kan jadi penasaran juga kan, kok desainnya memang seperti simple simple ya kan. Sebenarnya manusia, tapi kenapa? Iya, lebih kayak humanoid ya. Seperti tadi juga referensinya Walt Disney, Looney Tunes, ya kan. Kalau di Walt Disney kan binatang berbentuk manusia, humanoid segala. Tapi ya itu mungkin ya, malah di balik kesimpelannya itu malah lebih dalam ya, karena eksplornya lebih kuat di cerita gitu. Ciri khasnya dalam banget sih, keren. Nah, oke, kembali ke tadi Mbak Jasmine, kan ketika memilih untuk karir sebagai komik artis, itu pasti banyak pemikiran dong, banyak pertimbangan gitu. Dan udah gue tinggalin pekerjaan yang lain, mau jadi
komik artis kayak udah mantep di sini nih. Gitu. Nah, pertanyaan paling terbesar kan dari seluruhnya, apalagi orang tua, why? Gitu kan? Itu kenapa? Awalnya karena impian sih. Impianku tuh kepengen jadi kreator yang bikin karakter, yang bikin story, dan titik mula paling awal yang menurutku paling visible atau paling gampang tanda kutip ya. Jadi aku kalau animasi itu butuh lebih banyak kontribusi gitu kayak duit, uang dan duit, waktu dan sebagainya gitu. Nah, kalau komik menurutku cukup bagus nih jadi titik awal aku mulai sebagai seorang pencerita. Aku juga ngelihatnya dari kayak Marvel, DC, sebelum jadi animasi, jadi film, jadi apa, itu mereka mau mulai dari komik. Karena komik sebenarnya butuh satu orang aja nggak bisa gitu dilakukan gitu kan, apalagi komik strip gitu. Aku juga karena sering baca Garfield kan dari dulu gitu, jadi aku ngelihat kayak sebenarnya komikus tuh bisa hidup dengan hanya berkarya komik terus juga ya gitu. Dan aku sih kayak waktu itu sebenarnya nekat sih. Awalnya nekat ya, nekat dulu aja. Ya, aku kebanyakan pilihan hidupku agak awalnya tuh gara-gara nekat gitu. Just do it ya. Ya, just do it kan. Iya. Kalau iklan nih nanti. Lanjut. Coba aja dulu gitu. Iya, jadi aku sebenarnya kepengen bikin jadi kayak semacam studio yang bikin IP lain dan cita-cita lain. Tapi menurutku emang aku harus mulai nih dari awal. Aku harus committed ke sesuatu hal 100%. Aku nggak bisa setengah-setengah. Jadi waktu itu aku juga nekatnya tapi masih mikir gitu loh. Kayak aku nabung dulu. Jadi sebelum punya studio, aku nabung. Jadi kalau misalnya aku punya asisten atau apa, atau misalnya mau buka booth di event, itu aku ada duitnya gitu. Tapi iya sih, awalnya gara-gara nekat, aku punya impian, dan ya just do it gitu. Tapi nggak cuma modal nekat juga, Om. Ini juga lah ya, ada modal mau jalanin sama plan-nya apa. Kalau cuma sama komitmen juga. Mbak Jasmine committed. Gak cuma nekat doang, nggak komitmen, nggak ada plan, ya sama aja, acak-acakan juga. Nggak ada plan, bebas. Iyalah, terjun bebas. Tapi Mbak Jasmine, gitu. Kan kalau misalnya kita bisa tahu nih, kebanyakan komik artis itu kan cowok-cowok kan. Jarang sekarang kayaknya komik artis cewek, walaupun udah banyak, tapi masih... Banyak sih, cuma masih ada stigma kalau, komik artis itu kan cowok. Apalagi gayanya komik gak jelas kan. Kalau misalnya orang nggak tahu siapa yang bikin, pasti dipikirnya pasti cowok ya nggak sih? Soalnya kan nggak ada sentuhan-sentuhan kayak perempuan kan. Kalau bikin misalnya dia cute lah, berwarna lah gitu kan. Punya pengalaman nggak Mbak Jasmine kayak dikira, oh ini yang gambar pasti cowok nih bukan cewek, katanya yang si gambar cewek gitu kan? Sering banget aku sampai sekarang masih dipanggil di media sosial kayak bang atau om. Aku pernah lagi jaga booth aja di event, udah pakai kaos, tulisannya saya komikus komik nggak jelas aja, masih dikira SPG, bukan komikusnya. Besok bikinnya, saya Jasmine Sukarti. Nah itu juga salah satu stigma tuh. Kalau kecakapan dikira komikus malah. Iya, betul. Karena jarang ya. Banyak juga tuh. Banyak yang cantik sih. Cuma kalau di kita masih cowok, ya kan. Kalau cantik, bingung mereka. Ada pengalaman yang unik nggak tuh dikira gambarnya ternyata harusnya cewek jadinya cowok gitu? Sebenarnya aku pernah sih satu kejadian, tapi ini malah di luar komik ya. Aku kan emang gaya gambarnya tuh bisa dibilang, kalau orang bilang tuh goresannya tuh maskulin gitu. Dosen-dosenku juga bilang goresanku maskulin. Kalau cewek kan pada umumnya emang banyak komikus cewek di Indonesia yang gaya gambarnya yang sojo, habis itu yang cantik-cantik. Tapi sebenarnya juga banyak banget yang goresannya maskulin gitu. Yang aku kenal sih, tapi mereka jatuhnya kebanyakan tuh ilustrator. Nah, aku tuh pernah kerja
jadi konsep artis buat film, aku waktu itu cuman ngasih karya doang kan ke sutradaranya kasih lihat ke produsernya, jadi aku nggak ada di tempat. Si waktu itu produsernya suka gitu kan, kayak wah ini bagus nih gini. Itu sutradaranya bilang, itu yang gambar cewek loh. Habis itu produsernya langsung bilang, masa sih bohong, ini orangnya pasti bayar orang deh gitu. Kasian banget bayar orang. Segitu. Kayak ya Allah, aku dibayar nggak seberapa, ngapain aku bayar orang lagi buat ngerjain gitu. Nah, Mbak, itu soal style. Muse-nya siapa, Mbak? Atau artis favorit dalam menggambar inspirator? Nyari dulu nih. Sini ya. Nggak, aku tuh suka banget sama Sean Gordon Murphy. Wow. Sean Gordon Murphy itu beda banget, tapi emang bermain di hitam putih ya. Wah. Iya, dia tuh aku suka banget sama positive negative space yang dia lakuin di setiap panelnya dan di setiap ilustrasinya. Makanya awalnya tuh komik nggak jelas tuh cuman hitam putih merah doang. Ya, itu salah satunya. Berarti lagi ngikutin Batman White Knights? Sayangnya lagi nggak. lagi rajin nonton film, bukan baca komik sayangnya. Oh, gitu. Tapi aku nanti pengen ngikutin sih. Lagi rajin nonton seri apa tadi dibilang nonton film? Oh, terakhir tuh aku nonton kalau sambil kerja ya. Kalau sambil kerja tuh aku nonton Friends. Oh, Friends. Iya, pokoknya aku tim. Abis itu, tapi kalau film-film aku lagi nyoba eksplorasi filmnya Eli Roth. Beberapa. Roth kan kayak film show ya, show model-model yang Hostel yang bagus tuh menurutku. gritty, serem-serem gitu kan filmnya? Iya. Ya? Sama film-film action kayak aku suka banget Retired Extremely Dangerous yang Bruce Willis. Itu juga keren. Tapi sayangnya nggak ada. Jadi aku ke sih. Itu tadi mau nunjukin buku apa, Mbak Jasmine? Oh ini, aku tuh suka, ini, Curveball. Oke. Ini yang bikin Jeremy, aku nggak tahu cara ngomong namanya gimana, tapi namanya Jeremy Suarez. Jadi dia hitam putih, tapi ada hint of color-nya gitu. Warna oranye. Tapi dikit banget. Dan hanya di tempat-tempat tertentu gitu. Oh. Aku suka banget. Model-model apa ya? Sin City gitu. Dengan tapi kalau Sin City kan itu banget tuh kayak apa namanya? Solid shapes banget kan. Kalau ini lebih soft, lebih watercolor dan aku suka sih kayak satu warna banget aja tuh udah bisa convey emotions-nya tuh mantep gitu. Kalau Sin City kan ada warna kuning, ada warna hitam, ada merah gitu kan. Lebih heighten emotional ya. Jadi semakin ini ya. Komik nggak jelas warnanya. Gitu, warnanya nggak berwarna awalnya. Soalnya memang ceritanya yang kayak gitu kan. Betul. Soalnya memang ceritanya yang kayak gitu kan. Betul. Kita berwarna karena tuntutan market sih salah satunya. Market juga. Memang berdasarkan surveinya emang gimana? Ada survei tertentu untuk ikutin market bahwa harus berwarna? Gimana? Boleh cerita? Sebenarnya jadi kita sih ujungnya tuh nanti emang kepengen bikin klasik komik, klasik nggak jelas sama the new modern one yang sekarang yang emang berwarna. Tapi kita masih proses sih. Jadi waktu itu awalnya gara-gara aku lagi ngomong sama salah satu partner kita. Abis itu yang poin yang dia naikin itu cukup bikin aku berpikir kayak ini tuh sebenarnya apa brand di Indonesia at least orang-orang tuh masih lebih ngerasa kalau berwarna means value-nya tuh lebih penting daripada kalau hitam putih doang. Jadi kayak waktu itu kayak oh gitu ya. Jadi makanya aku mikir ya udah deh. Gak apa-apa, kita bikin yang hitam putih merah, it's gonna be
another style aja yang berwarna itu buat yang lebih mainstreamnya gitu. Dan cukup work sih. Oh gitu. Tapi kalau misalnya diinget-inget Om zaman dulu komik-komik juga jarang yang berwarna ya malah ya. Kalau dulu lebih bermasalah karena printingnya Iya mahal. betul. Tapi Iya. komik zaman dulu nggak berwarna pun minatnya orang banyak bukan? Iya banyak. Pada akhirnya kan kita ngomong soal ilustrasi dan gambar, memang pada akhirnya ke bentuk basic adalah hitam putih. Iya benar. Tuh. Tapi Mbak selama jadi komikus 1 tahun yang sekarang, ada nggak sih hambatan atau tantangan yang paling nggak bisa dilupain lah, kayak aduh susah banget ini dilewatin gitu, memorable banget. Memorable banget gitu. Oh banyak ya. Banyak. itu pasti dari teman-teman luar komikus juga bilang gitu. Iya, Om soalnya ini komikus juga dia, gambar-gambar juga. Oh, saya baru menggambar saja. Bukan komikus. Oh, mantep. Nanti lihat dong, Mas. Kasih lihat. Iya, nanti kapan-kapan kita saling ini ya lihat. Nanti kita follow-followan IG lah. Ya, saya kosong. Konsumsi sendiri. Bikin sendiri buat baca sendiri. Okay. Itu keren tuh, nanti lihat ya Mas. Boleh. Tunggu. Siap. Gimana tadi? Tantangannya yang susah bener dilewat kayaknya ya kan? Mungkin kalau susah, apa ya? Aku tuh sebenarnya ada beberapa poin sih yang aku tuh sebenarnya beberapa tahun terakhir tuh badanku tuh agak fragile gitu. Itu salah satunya. Jadi kayak selama beberapa tahun terakhir tuh pas yang mulai dari 2018 puncaknya, aku cukup aku seperti beberapa komikus pas masih muda, yaitu kurang memperhatikan kesehatan diri sendiri gitu loh. Kurang memperhatikan kesehatannya, tapi nggak cuma dari segi fisikal, tapi segi mental juga gitu. Dan aku baru tahu kalau ternyata punya support circle of support, orang-orang yang support kita dan tahu mengenai hambatan kita dan semacamnya itu penting banget. Jadi sebenarnya aku walaupun aku sakit, punya circle of friends yang support terus tuh, makanya aku tetap kayak, wah yaudah deh, ya let's go gitu. Aku pernah waktu itu pas tahun 2016 deh kalau nggak salah, 2016 aja, aku tesis terakhir kan aku bikin komik 1 buku. Bukunya ada di sini nih. Oh banyak. Ada di sini. Oh, itu ini kayak 100 halaman soal terapi berduka gitu. Itu aku kerjain, aku selesain sambil abis dioperasi usus buntu gitu di rumah sakit. Sedih banget. Itu duka banget. Iya. Sama judul ininya, bukunya. Tapi dapat Mbak. Dari apa? Itu dapat nilai berapa? Dapat nilai apa tuh? Dapat A+. Yeay. Nilai tertinggi. Jadi dosen pengujinya gue kasih langsung. Waktu itu nggak cerita sih, takutnya nanti dikira kayak wah gara-gara lu usus buntu nih makanya dapet A+. Tapi berarti judulnya duka ya. Duka. Di belakangnya ya memang sambil berduka juga bikinnya. Blood, sweat, and tears. Tagline-nya nggak di bukunya? Yang tadi. Ada tagline-nya nggak? Ya, harusnya gitu ya. Terus aku masukin aja ya. Blood, sweat, and tears. Tapi hambatan terbesar yang aku pernah laluin adalah punya orang dekat yang toxic secara kompetitif gitu. Dan
aku jadinya yang awalnya positif banget orangnya, sangat terbuka sama rivalry dan competitiveness sehat satu sama lain, jadi kebawa sama orang yang dekat ini yang aku kira good positive vibe, ternyata enggak gitu. Jadi makanya tadi itu aku bilang soal circle of friends, support circle yang positif tuh perlu, karena seniman itu sensitif dan gampang menyerap apapun yang di depan mereka gitu. Kalau misalnya sampai ketemu sama orang yang salah, bisa jadi ya kebawa juga gitu sama yang negatifnya. Atau parahnya aku sampai psikosomatis gitu. Jadi kayak karena karena kesehatan mental kurang bagus, jatuhnya sakit gitu. Sakit lagi gitu. Langsung ke fisikal ya. Jadi berasa kok nggak sehat-sehat gitu ya, sakit lagi. Iya, itu kan kayak bikin kita nggak produktif juga kan, habis itu jadi kurang kreatif dan sebagainya gitu. Itu salah satu hambatan terbesar sih yang pernah aku lewatin. Berarti ininya ya lingkungan juga harusnya mendukung, kalau enggak ya hasilnya juga nggak sesuai yang kita mau ya. Betul. Berarti kan kemarin kita ada buka ini nih pertanyaan-pertanyaan di Instagram. Jadi ada beberapa pertanyaan aja sih, kurang lebih ini ada 2 pertanyaan aja. Dia tanya, inspirasi style KGJ itu dari mana? Dari mana? Ini siapa yang nanya nih? Ini dari Putra Dwi Dharma. Oke. Siap. Dari mana sih? Kombinasi banyak sih sebenarnya. Aku tuh salah satu yang terbesar menurutku tuh dari Rebecca Sugar, kreatornya Steven Universe. Dia satu. Steven Universe. Dan SpongeBob SquarePants juga one of the biggest inspiration untuk aku sih. Dari selera jokes-nya, habis itu aku tuh suka banget sama 90s kartun kayak Ren and Stimpy, habis itu Nickelodeon Kablam, dan salah satunya juga Garfield, Archie Comics, pokoknya yang 90s yang aku dari dulu baca tuh itu inspirasi banget gitu. Sama ada satu film yang inspirasi terbesar aku juga, yaitu Monty Python. Monty Python. Okay. Monty Python Holy Grail. Itu film mantep. Ada bisa ditonton. Ini gue tahu deh, itu film lama kan ya, Monty Python kan? Iya. Itu yang bikin UK comedy group gitu. Mereka terkenal zaman dulu. Iya. Terus ada lagi nih, Mbak Jasmine dari red_zodiac.art. Dia bilang kita yang kayak gini, pernah merasa normal nggak, Mbak Jasmine? Ini pertanyaan apa ini? Pernah. Karena kalau jujur-jujur aja kan, kalau misalnya kita baca komik gak jelas, kita mesti bilang, nih maksudnya apa ya? Terus kita mesti scroll dulu nih komen-komennya. Oh ini maksudnya. Kayak gitu gak sih? Atau cuma aku paham? Oh, berarti target audiensnya bukan Mbak nih. Ini komik gak jelas. Apa ya ini maksudnya? Pernah gitu gak sih? Secara nggak. Makanya ceritanya pernah merasa normal. Apa ya normal? Normal itu overrated sih. Overrated bener. Udah gitu normal nggak jadi bakal jelas dari komik jelas ya? Iya, jadi komik jelas doang. Habis itu mungkin kita nggak akan punya podcast ini. Terus yang terakhir cuma ini doang. Dari Psycho Dreamer. Cuma mau minta salam buat aktornya. Soalnya tiap kali ketemu di event suka malu minta sign. Oh, lucu banget sih. Ya, salam balik. Mbak ya. Padahal gue gak gigit ya kalau event. Ya mungkin lihat lagi sibuk, lagi jumpa fans sama yang lain. Enggak, dia bilang malu. Sebenarnya yang malu dia atau Mbak Jasmine-nya? Nah, itu dia. Ayo aku malu gitu. Padahal
Perasaan aku pas Indonesia Comic Con bagian, aku tuh pernah yang 2018 kali tuh, aku bawa speaker sendiri. Yang aku tenteng-tenteng di pocket itu loh, kayak, halo, halo. Pengen enak. Berarti dia salah orang. Oh ya, salah orang. Berarti dia Salah salah orang. Kita samain. Ternyata kamu salah orang. Nah, kalau event say hi aja, aduh nggak apa-apa kali, aku seneng. Wong secantik Mbak Jasmine gitu, nggak menggigit kok, Iya, tenang nggak aja menggigit. gitu, ya kan. Nah Mbak, kita menuju pertanyaan terakhir nih. Hero mantap. Cave, Mbak Jasmine. Oh. Aduh, aku sebenarnya banyak banget heroes without a cape ya. Yang dari mana ya? Yang paling memorable. Yang paling memorable, to be honest, kalau aku ada dua jawaban sih. Satu versi internal gitu, satu versi eksternal. Kalau internal, heroes without cape-ku tuh keluargaku, bapak, ibu, sama adikku. Karena sebelum orang lain, aku dari dulu, aku dari masih kecil, aku sakit-sakitan. Dan to be honest, aku temennya pas masih kecil nggak banyak. karena suka menyelami dunia imajinasi sendiri gitu kan. Jadi itu yang nggak normal. Tapi di luar itu semua, mau aku lagi gimana pun, bapak, ibu, sama adikku tuh orang pertama yang support aku terus. Mereka pun pas awal-awal komik nggak jelas aku bikin, mereka benar-benar support, datang ke launching. Habis itu mereka nggak pernah kasih aku words of doubt gitu. Mereka selalu bilang kayak, oh kamu coba aja, kamu pasti bisa, kamu pasti ini gitu. Dan mereka ray of sunshine-ku gitu pada saat orang lain mungkin tidak seapresiatif itu, dan mungkin dunia itu sangat kelam dan kelabu. Enggak, itu dramatis. Langsung bla 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 bla, only banget. Di dunia di mana gitu, kayak narator trailer gitu kan. Kalau versi eksternal, aku heroes without cape-ku, aku bisa bilang salah satu artis yang sangat aku seneng banget adalah Lady Gaga. Dari zaman dulu, dari awal dia masih pop elektro sampai sekarang udah bener-bener berbagai genre. Dia aku nontonin dokumenterinya dan sebagainya, dan aku ngerasa dia juga orang yang sama kayak aku. Kayak kita sama-sama orang yang punya ambisi, kita punya mimpi, tapi in the same time kita juga sakit-sakitan. Dan ceritanya tuh sangat inspiring, dan lagu-lagunya dia itu juga penuh makna, dan dia tuh berkarya dari hati karena ingin membuat make a difference, kayak benar-benar menyuarakan dirinya tanpa takut gitu. Kayak dia bilang, aku pernah nonton dokumenternya dia, kalau dia akan keluar dari music industry kalau industri bilang dia nggak boleh jadi dirinya sendiri gitu. Dan menurutku itu semacam motoku juga gitu, kayak walaupun aku make choices for my artwork atau komik nggak jelas atau apapun itu ke depannya, walaupun emang ada segi mikirin market, aku masih harus ada idealismeku juga, yang ada prinsipku masih harus tetap dipegang gitu. Karena that's what makes us unique, what makes us different, dan that's what makes us happy. Karena berkarya itu harusnya nggak dipaksa, itu harus dari dalam hati gitu. Itu baru art yang moving, yang berarti gitu. Mantap. Penjelasannya jelas, detail, mengena. Oke, berarti ada pesan-pesan buat teman-teman di luar, sesama artis, atau teman-teman yang ingin memulai karirnya di bidang
komik ini atau ilustrator ini, ya tepatnya di bidang kreatif lah. Apa yang kira-kira bisa Mbak Jasmine kasih ke mereka? Yang pertama sih percaya diri. Percaya diri terhadap karya sendiri itu satu hal yang paling penting dan paling susah sebenarnya dilakuin, karena aku pun udah seperti sekarang, mungkin orang ngelihatnya kayak, wah Jasmine sukses ya, Jasmine gini ya gitu. Aku masih kadang merasa kayak, aduh is it enough atau apa gitu. Tapi kita harus tetap maksa diri kita untuk percaya diri bahwa karya kita tuh bagus gitu. Kalau misalnya ada kritik, itu bukan berarti value kita atau worth kita sebagai seniman itu turun, tapi diambil aja sebagai bahan pembelajaran gitu, bukan berarti kita jelek gitu, kita jadi pembelajaran lagi. Dan kedua adalah coba aja dulu. Itu yang penting, just do it, karena banyak opportunity yang aku dapat juga terjadi karena aku nyoba aja dulu, kayak ternyata aku bisa gitu. Oh, siapa sangka kalau ternyata aku bisa nih gini. Kayak itu yang aku lakuin juga sama Indonesia Comic Con. Aku nekat aja gitu, kayak email, mau kerja sama nggak? Gitu, awalnya gitu. Langsung kerja sama. Iya, Awalnya cuma dari sekedar pin doang kan, waktu itu aku nanya, aku email ke Indonesia Comic Con, aku mau bikin pin khusus nih buat gini, boleh nggak pakai logonya gitu. Habis waktu itu boleh, so lama-lama naik, akhirnya tahun lalu jadi kreatif partner Indonesia Comic Con gitu. Nggak ada yang nyangka, aku sendiri nggak nyangka gitu. Dan itu bermula dari nyoba aja dulu gitu. Dan sebenarnya sih semua itu masih harus di-backing sama knowledge ya, sama business plan dan sebagainya. Oke, juga yang memisahkan kita Mbak Jasmine. Gak terasa ya, udah keren banget ngobrol-ngobrolnya. Ternyata banyak insight yang kita bisa terima dari seorang Mbak Jasmine, Kang kreator komik gak jelas. Kreator komik gak jelas. Makasih banget juga ya, udah diundang dan untuk supportnya selama ini Indonesia Comic Con. Oke. Guys. Ntar kita ketemu lagi. Oke. Yo, siap. Bye. Dadah. Inevitable.